Wa idza khudhifal fa'ilu, dan apabila fa'ilnya dibuang, wa uqima syai'un min hadhil asya'i muqamahu, dan sesuatu dari hal-hal ini menempati tempatnya. Hal-hal ini maksudnya apa? Maf'ul bih, terus apa lagi? Masdar, dharaf dan jar majrur. Jadi apabila fa'ilnya ini dibuang, wa uqima syai'un min hadzal asya'i, dan ditegakkan sesuatu dari perkara-perkara ini muqamahu tempatnya, wajibah maka wajib taghyirul fi'li, merubah fi'il. Fi'ilnya wajib dirubah. Jadi intinya ketika fa'il dibuang, terus sesuatu yang ada ini menempati kedudukan fa'il. Sesuatu yang menempati kedudukan fa'il ini apa saja? Maf'ulun bi, dzaraf, jar majrur dan semisalnya, maka wajib taghyirul fi'li, merubah fi'il. Wajib fi'ilnya berubah. Istilah yang menjadi maklum menjadi majhul. Pertama, bi dhammi awwalihi madiyan kana au mudhari'an, wa bi kasri ma qabla akhirih fil madhi wa bi fathihi fil mudhari. Pertama, bi dhammi awwalihi, dengan mendhamma awalnya, madiyan kana au mudhari'an, baik yaitu madhi atau mudhari'. Duriba, yu. Tadi pertama du di dhamma, yu di dhamma. Duriba dan yudrabu. Wa bi kasri ma qabla akhirih fil madhi, dan mengkasroh apa-apa yang sebelum akhirnya pada madhinya. Duriba, sebelum akhir apa? Ba. Sebelum akhir ro, maka dikasroh duriba. Wa bi fathi fil mudhari', ketika mudhari' di fathah, menjadi apa? Yudrabu. Jelas? Ini paham insyaallah, gampang ini. Taqul duriba wa yudrabu. Wa idza kana mubtada'an, dan apabila dia itu mubtada'an, diawali bita'in zaidatin, dengan tak tambahan, au bi hamzati waslin, atau hamzah wasal. Hamzah ada dua ya, wasal dan fatai. Tapi ini hamzah wasal. Syaraka fi dhammi sanihi awwalahu fi mas'alati ta. Maka yang kedua berserikat pada yang pertamanya di dalam masalah ta. Wasalisuhu awwalahu, dan yang ketiganya berserikat pada yang pertamanya fi mas'alatil hamzah, di dalam mas'alatil hamzah. Di sini ya, taqul fi ta'allamtul mas'alah. Baik, menjadi tu'ul limatil mas'alatu. Sekarang mana di sini? Di sini ada tambahan apa? Ta zaidah. Diawali dengan ta zaidah. Tu'ul lima. Dari ta'allama.
Dari ta'allama, dari allama, alima. Ta'allama ada tanya di sini. Maka perhatikan di sini berserikat yang kedua ainnya. Yang kedua ainnya ini berserikat pada yang pertama. Berserikat pada yang pertama di dalam kaitannya kalau itu masalah ta. Makanya tu'ul lima. Asalnya kan ta'alama kan. Kalau secara kan begini tulisannya. Ta. Sudah bisa. Sekali. Ini kemarin yang beli tuh. Iya. Kebiasaan saya. Tapi ini nggak perlu berarti. Oh iya senang ya pemakaiannya ya. Terima kasih nih boleh. Mana Pak Nur Jantai? Hah? Ini baru lagi, ini atau kodim? Karena ini ya. Ta'alama. Ini kan asal ini. Faedah kalau fi'il madhi kan apa? Yang pertama kan didomakan. Seharusnya menjadi waktu tu'alama kan gitu kan. Iya. Mana yang kedua kan ain. Ain ini kedua berserikat. Berserikat pada apa? Berserikat pada yang pertama ta. Ya. Ini berserikat pada ta dalam masalah ta. Makanya taknya di doma, dia ikut di doma. Terus lamnya apa di? Sebelum akhirnya dikasih tuh 5. Terus bidhammi tawal ain wa fi in talaqtu bi zaidin menjadi tulika. So ing talaqa. Nah, ing mana yang nomor 3? To, ya kan? Yang nomor 3 berserikat pada hamzah. Kalau itu masalah hamzah. Contoh hamzah loh. Ini berserikat pada ta, masalah dengan ta. Ngerti? Kalau ini, to ininya nomor 3 ini, itu di dhamma berserikat dengan apa? Hamzahnya dalam masalah hamzah. Lah ketika hamzah di dhamma maka to-nya ikut tuliko. Tuliko. Asalnya kan to liko. Asalnya ya. Di dhamma yang pertama kan, dan di kasur yang kedua. Yang di kasur sebelum akhir. Maka lihat, kalau dalam babut ta yang berserikat yang nomor 2. Dalam babul hamzah yang berserikat yang nomor 3-nya. Tapi yang nomor 3 berserikat dengan hamzah. Adapun dalam babul hamzah apa saja ya? Dalam babut ta, masalah ta yang berserikat yang nomor 2. Ngerti enggak ikhwan? Hadza huwa al-maqsud. Qala Allah Ta'ala faman itturra idza ubtudi'a bil fi'li qila kalau diawali dengan apa? Dengan fi'il, apabila dimulai dengan fi'il qila utturra. Kalau diawali dengan fi'il diwaca hamzahnya utturra. Seperti ketika disambung maka baca apa? Famanit hamzahnya wasal kan? Enggak dibaca. Maka dibaca famanit turra. Terus Ibrahim. Tapi ketika ubtudi bil fi'li diawali dengan fi'il fi'il itu jatuhnya di awal kali. Fi'ilnya itu jatuhnya di awal kali. Fi'il itu jatuhnya di awal kali, maka dibaca apa?
dibaca faman, dibaca utturra. Kalau tidak jatuh di awal kali, wasolnya alhamnya dia dihilangkan. Famanitur turra. Jelas? Famanitur turra. Paham ya? Teman. Wa qala al-Hudzaili sabaku hawaya wa anaku li hawahum fatukhrimu walikulli janbin masra'u. Mana saja ini? Fatukhrimu. Coba lihat. Diawali dengan ta. Diawali dengan ta zaidah, ya toh? Ini ta zaidah di sini. Asalnya kha ra mim. Ta zaidah. Maka bagaimana posisinya? Maka huruf yang kedua yaitu kha berserikat dengan apa? Dengan huruf yang pertama. Dalam artian podo didomai, sama didomanya. Dan ini yang kedua ikut pada yang pertama ini itu khusus dalam masalah tak saja. Paham ini? Halawa. Wa idza kana al-fi'lul madhi sulasiyan mu'talal wasat. Apabila fi'il madinya ini sulasiyan, sulasi. Fi'il madinya ini sulasi. Mu'talal wasat. Sulasi tapi mu'tal tengah-tengahnya. Bina ajwab. Ringkasnya ya kan? Bina ajwab. Nahwu ba'a. Qala wa ba'a. Qala. Fi'il madi sulasi. Tengah-tengahnya. Apa? Huruf illah. Yaitu alif. Maka jadi ba'a. Jazalaka fi salasi fi salasul lughat. Khusus untuk bina ajwab memiliki tiga lugah, memiliki tiga lugah. Ihdahuma wa yal fusha. Ini yang fusha. Kasru ma qabla al alif, mengkasroh apa-apa yang sebelum alif. Jadi ki fa nuqallibu alifayaan, kita balik, kita ganti alif menjadi ya. Menjadi bagi kila. Qala huruf pertama dikasroh ki. Alifnya diganti dengan apa? Dengan ya menjadi kila. Ini yang fusha. Jadi kalau untuk bina ajwab yang sulasi seperti itu. Ya, yang sulasi seperti itu. Yaitu apa tadi ya, Pak? Di dhamma di kasroh yang pertama, ya, kemudian setelah itu alif diganti dengan ya diganti dengan alif kila. Terusnya saniyah ismamul kasri syai'an min adh-dhammi tanbihan 'alal asal wa ya lughatun fasihah. Ismam. Tulis ismam itu kaifiyatul ismam ala salasati madzhab. Ala salasati madzhab. Pertama, dhammu syafataini. Dhammu syafataini ma'an nutqi bil fa'i. Fatakunu harakatuha baina harakatai dhammi wal kasri. Hadza huwal ma'ruf. Coba ini mengismam kasrah sedikit dari dhammah. Ismam itu dhammu syafata. Apa dhammu itu? Menutup atau gabung dua apa ini? Dua bibir. Ma'an nutqi bil fa, disertai dengan mengucapkan huruf fa. Ya, kalau kila Pak, huruf qaf iki wong sing tajwid iki lambene ditutup
terus muni yo huruf qaf. Maka akan keluar hasilnya fatakun, maka akan ada harokatnya nanti antara harokat dhammah dan kasroh. Keluarnya nanti keluarnya nanti antara harokat dhammah dan kasroh. Iku ismam. Bunyi ini piye gak ngerti. Iku pokoke dobite ngono. Piye bunyi ini gak ngerti. Sampai guru anak juga gimana nirukan? Ya wis pokoke ngene ya, Mbok. Nek kok bener apa gak kayak ngene? Ketentuan yang ini ki, dha mustafata ini pokoke dua bibir ini sampean gabungkan terus manut bil fa disertai dengan mengucapkan fa fiilnya. Ya kan, fa fiilnya. Terus kalau nantinya jadinya nanti harokatnya nanti ini kan pembahasan kan harokat fa-nya. Nantinya keluarnya nanti antara dua harokat antara dhammah dan kasroh. Ente jangan bilang kasroh dan juga jangan bilang dhammah, antara. Kalau oleh dhammah lah itu ismam jenenge, dhammah jenenge. Iki antara dhammah dan antara kasroh. Antara iki ya kan ya. Itulah wujud namanya antara itu gimana? Iya Syafi'i. Gak sih. Azan dia tahu azan? Nggak tahu saya. Ini coba kau ini tidak azan ini kan? Aku orang ngerti aku. Ngerti ya. Baik. Jadi apa namanya kalau pengen lanjut ini ada di ta'liq apa? Awdah masalik. Lihat di sana nanti. Seterusnya ismamul kasri syai'an min adh-dhammi tanbihan al-asl. Kenapa itu? Karena tanbihan al-asl. Karena asal kan dhammah dia, ya kan? Asalkan kuwila. Asalkan qalakan kuwila. Ini kan asalnya kan gini kan ya. Kalau itu kan asalnya apa? Wala. Benar maksud kuwi. Nah. Asalkan gini. Asalnya kan kuwila. Wis asalnya lah. Supaya antum bikin ismam ada kasro, ada dhammah. Soalnya sebagai tandi asalnya kaf ini kan dhammah toh. Ngerti kan? Asalnya kaf ini kan dhammah. Makanya dibikin ismam. Yang ismam ini sedikit kasroh, tapi ono dhammahe ngono lebar ya. Ada dhammahnya. Kenapa kok segala? Soalnya tanbih kepada asalnya kan dhammah. Ngerti? Yes ngono. Tanyaan. Ini kayaknya yang masyhur. Anda sebagai yang masyhur saja. Meskipun tertulis pada saya kedua ketiga. Ini enggak penting insyaallah. Cukup dikuai. Enggak terlalu penting ya, Man. Baik. Wa ya lughatun fasihatun aidan, ini lugah yang fusha juga, yang fasihah. Asalisa ikhlasu dhammi awwalihi. Memurnikan mendoma pertamanya. Baik. Memurnikan mendoma pertama. Itu loh kawan. Lianna aslaha kuwila wa buyi'a. Oh iya. Sudah. Lianna aslaha kuwila wa buyi'a. Hudifat harakatul ain minhuma
Wa qulibatil ya wawan fisani lisukuniha wang dimami ma qablaha. Wa hadhihi al-lughatu hiya dhammul khalis. Saya di sini lihat, saya terangkan dulu. Ikhlasu dhammi awalihi, memurnikan mendhoma pertamanya. Dari fayajibu qalbul alif, alifnya harus diganti dengan wawu. Wes, fatakul kula wa bu amurni. Apa kula itu? Ladanya kulibatil alif, alif diganti dengan wawu, maka dibaca kul. Jadi kan murni kofnya apa? Domanya kan murni kul. Jadi murni domanya itu dibunyikan kula wabu'a. Nah, sekarang kita baca. Li'anna aslaha kuwila wabu'i'a. Asalnya hudifat harakatul ain minhuma. Harakat airnya dibuang. Harokat airnya yang asal doma kan dibuang. Diganti apa? Sukun. Terus wa qulibatil ya wawan, wa ya-nya pada yang kedua diganti dengan wawu. Diganti dengan wawu. Li sukuniha, karena posisinya dia sukun. Li sukuniha wang dimari maksudnya. Kita ini saya tak nasanya kan gini kan dia. Mana ini fiilnya? Wawu sama ya, ini dibuang. Ya, yang kedua ini apa? Diganti dengan wawu. Soalnya apa? Posisi dia sukun. Ya, sebelumnya doma. Ya kan? Maka diganti dengan wawu. Maka berdua itu bu a ku la. Ini maksudnya. Kada li'anna aslaha kuwila wa buya khudifat harakatul ain. Ain fi'il itu dibuang. Wawu sama wawu sama ya dibuang, harokatnya yang asal kasar dibuang. Terus wa qulibatil ya wawan sisan. Enak tadi. Baingan ayatnya. Ya kan? Ini diganti dengan apa ya? Wawu. Kenapa ini diganti dengan wawu? Lihat. Karena li sukunnya, posisinya dia sukun. Ya kan? Yang kedua, wang bimam ma qablaha. Wang bimam wa qablaha itu di dhamma sebelumnya. Maka disukunkan menjadi kula bu'a. Itu adalah makna ikhlas az-dhammi fil awal, memurnikan dalam mendhoma. Ari murni pol kule huni. Boy kaya ngono lah kan dikasih. Pokoke dhamma iku ora kok tanggung-tanggung, murni dhamma. Itu adalah ikhlas. Yang disebut ikhlas, ikhlasu dhammi awalihi. Idan untuk bina aswaf ada dua model. Ada mengatakan qafnya di kasrah, wayal paling fusha. Yang kedua pakai ismam antara huruf dhamma, maksudnya antara huruf dhamma, antara dhamma dengan kasrah yang namanya ismam, namanya ismam. Yang nomor tiga apa? Qafnya ini di dhamma. Di dhamma plus. Di dhamma plus. Jadi di dhamma plus. Lah bisa apa dengan ini, Man? Kalau yang nomor dua, yang nomor pertama kan kula. Kalau yang nomor ini nomor tiga ya?
Yang nomor pertama bagi bedanya apa? Hah? Ula sama kila. Bedanya adalah wau dan ya. Cuma kenapa? Saya ingin ya Bang. Saya yang belajar sorot iki bangsa kali. Asal kan kuila. Piye Bang? Hah? Ingat, ini diganti. Karena huruf ilahnya kan apa? Kasroh, ya kan? Huruf apa namanya? Sahihnya apa? Roma, ini diganti. Menjadi diganti ini diwala. Gitu caranya. Nah, kemudian munasabahnya wau kasar dengan apa? Dengan ya, maka diganti dengan ki. Itu asalnya menjadi kila itu. Gitu ya Pak Selamat ya. Aku wis selang tahun lho Pak lihat engko misalkan lali ku hiling no. Itu yang saya ingat ya Pak. Ini selawat wis gak ngajar sorot mana dulu waktu masalah ilah-ilah ini. Jadi apa namanya Pak? Asalnya kuila diputer. diputar hurufnya. Lah, soalnya apa? Soalnya iki ilah itu apa huruf ya apa huruf ilah kan huruf ilah itu tidak nih namanya huruf ilah qaidai engko ujuk-ujuknya disukun dia. Pokoknya itu qaidai sebagai huruf ilah itu mintanya disukun itu kaidah asal. Lah caranya mau sukun iki pakai model C. Enak dirubah C. Dirubah maka menjadi apa? Ki wula. Nah, nanti ujung-ujungnya ini kan munasabah. Harusnya kan sula. Cuma karena sosoknya kasroh ini dengan ya, maka mengharuskan ganti lagi. Nasibnya kurang seperti itu kan nasibnya. Maka menjadi ki. Andai kata awalnya ini huruf ilah, wis gak usah dulu nih. Ba'a. Bisa kan ya? Bu. Iya. Coba gantiin. Putar sekarang menjadi bi. Sekarang diganti. Soalnya cocoknya kasroh dengan ya ada putaran. Ujuk-ujuki pokoknya huruf ilah itu apa? Langsung disukun nanti ilah. Kenapa kok gak langsung saja? Kok gak langsung disukun aja? Menjadi kurang ngono. Saya kayak itu ngono. Kayak gak bisa gitu. Itu kayak pokoknya kalau sorof itu nanti muter akal jalannya nanti gitu ya Mas. Kenapa kok lari-lari diganti segala? Udah gula saja. Kayak ngono itu loh kaidahnya seperti itu. Nah ya kan. Hakada kalamnya mereka, masya Allah. Qala al-musannifu rahimahullah babul istighol. Sampailah kita bab sibuk-sibukan. Bab istighol, bab sibuk. Yajuzu fi naf'i Zaidan darabtuhu. Aw darabtu akhah. Aw marartu bihi. Raf'u Zaidin bil ibtida'. Bal jumlatu ba'da al-khabar wa nasbu bi idmadin darabtu wa antu sawatu wajibat al-hadaf. Fala mawzal jumlah ba'dahu wa yatarattabu nasbu fi nahwi Zaidan nadribu li talabi. Nawasariku wasariqatu ila akhiriha. Wabitu hadzal bab. Kita ini sekarang kita terangkan dulu bab istighol. Iki pahami dulu mana istighol ya Pak? Darab Zaidan darabtu. Ya. Istilah istighol kita nih ya. Ada satu amil. Amil ini apa ya kan royoan makmul, royoan. Orang yang saya ini rebutan dua makmul. Itu bahasa kasare. Amil, satu amil. Jadi satu wanita punya dua laki-laki, rebutan nih. Nah, maksudnya nanti Zaid tadi kan butuh amil loh.
Hu juga butuh amil. Amil ada satu, ya enggak? Dan kaidah namanya amil itu hanya bisa apa? Mengamili hanya satu saja. Kecuali yang bisa mengamili dua maf'ulun bih, ya toh? Dhanna wa akhwatuha. Baru saya tidak. Nah saya gini. Kalau darabtu ini hunya dibuang, otomatis kembali ke Zaidan. Nah kalau Zaidan nggak ada, otomatis kembali ke hu. Lagi piye saiki? Iki jenenge baul istighol. Jadi satu amil, royoan dua makmul. Nanti yang dahulukan, andai kata ini dikosongkan, ya ke hu, hu-nya ini nggak jalan, otomatis pasti dia mengambil ke Zaidan. Andai kata amil itu dikosongkan ke Zaid, pasti lari ke dhamir hu. Ada mana istighol. Jelas oleh kan? Jelas. Ngerti? Ada mana istighol. Bu bahasa ini piye? Sing iso bahasa kaya ngono maulah. Ya, iku lho kan. Baik, sekarang kita sebutkan bagaimana kita lihat. Ayyataqaddama ismun. Yes. Isim mendahului bahwa apa berupa Zaidan. Zaid. Wa yata'akhkhara anhu fi'lun. Amilnya fi'il di belakang. Kemudian wa amilun fi dhamiri. Perhatikan, fi'il nanti ini darabtu. Amil pada dhamirnya. Mana dhamirnya? Hu. Wa yakunu dzalikal fi'lu, maka fi'il itu law furigha min dzalikal ma'mul. Andai kata fi'il itu dikosongkan untuk makmulnya hu, wa sulita 'alal ismil awal, dan diberikan kepada isim yang pertama, baik lana coba, tentu dia akan menasabkan Zaidan. Ngerti? Tahu lagi kan? Pakai contoh sing di situ nih yo. Iki paham sih iki kok paling tadi belakangan iki sana iki paham sih. Jadi halo, saiki tukaran iki Buya Zaidan sama Darab. Itu nih ya. Ya taqaddama ismun. Isim mendahului. Mana isim mendahului? Zaidan. Wa ta'akhkhara anhu fi'il. Aina fi'il? Terlambat dia kan? Contohnya terlambat ya. Posisi fi'il ini juga sebagai amil. Mana amilnya? Darab itu kan? Amil Zaid fi dhamir. Aina dhamirnya? Dhamirhu. Lihat lau furriqa min dzalikal ma'mul. Andai kata darab ini dikosongkan dalam mengamili dhamirhu. Andai kata darab ini dikosongkan dalam mengamili dhamirhu. Jelas ini. Wasulito, dan diberikan kekuasaan untuk menghamili ganting Zaidan. Tentu Zaidan akan menjadi nasab gara-gara darab itu. Itu jenenge istighol. Kasihan darab ini. Istighol dia tersibukan. Ini pokoknya gak bisa dipilih, kalau gak bisa digandeng karo gak bisa. Kalau digandeng karo gak bisa, harus salah satu yang dipilih. Ternyata darab ini milih hunya dia. Menurutnya Jason ini nggak dapat darab itu. Tapi nanti ulama naku bikin jalan keluar. Apa jalan keluar? Jalan keluar bikin maksud berupa darab. Jadi darab itu Zaidan, darab oh lewat. Semua darab itu takkanlah kasihan. Makanya begini darab. Darab tu Zaidan darabtuhu. Seperti tadi Zaidan maf'ul min ain min fi'il mahdzuf. Jelas. Seperti itu dah istighol. Dhabitu hadzal bab, dhabitnya ini bab ayyataqaddama ismun, mendahului isim mendahului wa ta'akhkhara anhu fi'lun, dan fi'il
ya mengakhirinya, terletak di akhir darinya. Fi'il ini amilun fi dhamirihi. Fi'il ini adalah amil pada dhamirnya. Wa yakunu dzalikal fi'lu, maka fi'il itu tadi bihaitsu dari segi lau furriqa, apabila dikosongkan min dzalikal ma'mul dari ma'mul ini. Mana ma'mul ini? Dhamir. Andai kata fi'il ini dikosongkan dari ma'mulnya berupa dhamir, wasulito tentu akan diberikan kekuasaannya alal ismi atas mana isim? Zaidan. Al awal la nasobah, tentu dia akan menasabkan kepada Zaidan. Andai kata gak ada hunya bi Zaidan darabtu, Zaidan nafsu dari darabtu. Saya sampaikan. Paham Ali? Itu mau tanya kembali ke mana? Mana? Fi'il. Baik. Berarti kan sekarang Zaidan darabtu, hunya kembali ke mana? Kembali ke mana? Ke Zaid. Sekarang bukan Rasulullah lagi. Hunya kembali ke Zaid. Hamzar, kesamane Hamzar, temen. Lagi-lagi gak apa bahasa lagi. Gak ada di kitab-kitab kecil lagi. Ya, kitab besar. Di atas kotor. Di mana? Di Mulakos gak ada. Ada yang masih jual kono. Misalu zalika, contohnya ditulis dengan amilun fi dhamirihi, ditulis au amilun fi mulabisihi. Said amilun fi dhamirihi au amilun, ini tak apa ini? Oh diputusi. Amilun fi mulabisihi. Misaluhu Zaidan darabtu ghulamahu. Zaidan darabtu. Perhatikan sini. Kalau ini definisinya maksudnya apa? Amil kepada dhamirnya, ya tak? Ini kan dhamir kan ya? Atau amil itu adalah mengamili kepada mulabisnya. Mulabis itu artinya adalah al-ikhtilat wal ijtima'. Al-ikhtilat wal ijma'. Zaidan, kita ini namanya mulabis. Darabtu ghulamahu. Saya memukul ghulamnya sama Zaid. Antara ghulam dengan Zaid ada enggak bentuk persatuan? Ada bentuk kaitannya? Kan ada kan? Itu arti mulabis. Kalau Zaidan darabtu bukan datnya Zaid. Kalau mulabisnya Zaidan darabtu, ghulamnya Zaid. Antara ghulam dengan Zaid itu ada sisi talafuznya, sisi perserikatan, sisi perkumpulan, sisi percampuran. Seperti itu arti mulabis. Jadi jangan dipahami dalam babul istighol amil itu hanya mengamili dhamir tok, tidak. Tapi bisa mengamili mulabisnya. Ngerti? Tidak hanya pada dhamir yang kembali kepada Zaid, tapi bisa kembali kepada, bisa mengamili mulabis
dan mulabis nanti ini kembali kemana ke itu sebenarnya itu ya Zaid dalam contoh kita. Berarti paham ini? Zaidan darabtu ummahu. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Mulabis karena antara dengan Zaid ada ikatan yaitu ngerti? Lah, apa? Jelas salah. Lanjut. Kita ini Ikhwan. Iki kono iki. Iki teko guruku ala guruku waras sih. Guru anak mana? Guru nahu enggak ada marosinya. Dulu nyontoh Ikhwan. Tapi sekarang enggak. Jelas ya. Pokoknya anak dikasih kunci antum. Buku saya ketika bahas ini, saya nggak punya banyak-banyak, sedikit. Paling Suzul Dahab, taliknya, Audhul Masalik, taliknya, Ibnu Akhir, taliknya, Poet Asasiyah sama taliknya. Apalagi kan, At-Tasrih, itu bahwa ibu, namanya suku tawai, nggak lari, suku tawai. Jamu durus suku tawai, nggak lari kemana-mana. Karena isinya nahwu itu sama. Atau dari kalkim lah insyaallah. Nahwu itu sama, nggak ada bedanya. Bab nahwu ini ya podo. Itu nahwu. Anu terbiasa dengan tarikan ya. Ono moro CKB ya. Ini bilang ini nggak ada di sini. Dalai insyaallah. Ini sampai sudah punya Audhul Masalik. Tinggal dalai. Gak sempat. Tersimpan. Intinya saya pahami dulu. Gampang insyaallah. Maratnya nanti antum ketika nanti punya bukunya bukaan TV. Sementing pahami dulu ya. Itu penting sudah. Insyaallah yang kami sampaikan enggak keluar dari jalur insyaallah. Saya enggak keluar insyaallah. Baik. Lanjut. Misal dari contohnya. Zaidan darabtuhu. Lihat. Ala tara. Apakah kamu tidak melihat? Annaka bahwasanya kamu lau hadatsalha. Andai kata kau membuang hak darabtuhu wa sallata darabtu ala Zaid, lalu kau berikan kekuasaan doroba wanita ini kepada Zaid. Berani untuk si Zaid. Maka lakulta Zaidan darabtu. Zaidan darabtu. Jelas ya Allah? Jelas. Andai kata hunya kamu buang, terus doroba ini antum berikan kekuasaannya, wewenangnya untuk mengambil sang Zaid, sang suami tercinta. Tentu apa? Akan dia mengatakan darabtu Zaidan. Dia menjadi nasab. Kayak membahas apa? Bakal kau ngazai Zaidun. Saya Walakunu Zaidan maf'ulan muqaddaman. Tentunya Zaid ini menjadi maf'ul muqaddam. Maf'ul muqaddam min aina? Min darabtu. Wa hadza misalu, ini misal mastaghala fi'il fi'lu, yang mana fi'il ini tersibukkan dengan dhamir isim. Isim dhamir yang kembali ke isim. Dalam contoh ini fi'il tersibukkan dengan dhamir hu, yang hu ini kembali ke isim. Baik, jelas insyaallah. Jelas? Baik, saya terang pahami dulu sekarang. Wa misaluhu aidan Zaidan marartu bihi. Fa inna dhamira, maka sesungguhnya dhamir bihi. Wa in kana majruran bil ba. Meskipun dhamir itu majrur dengan ba, bihi kan masuk dengan ba. Illa annahu fi mawdi'i nasbin bil fi'li, akan tetapi posisi dia tetap apa? Tetap maf'ulun
bi. Dari fi'il mana? Dari fi'il marartu. Kan marartu bi. Jar majrur posisinya tetap nasab. Posisinya tetap nasab. Dari amil berupa marartu. Lihat. Nah, bagaimana ini sekarang? Sama aja kan? Sama aja marartu bihi. Andai kata hinya ini antum tinggalkan. Tentu bihinya antum tinggalkan. Tentunya marartu akan menasabkan Zaidan. Cuma berhubung Zaid ini apa? Marartu ini apa? Adalah lazim. Tentunya pakai domir, pakai huruf jar. Marartu bi Zaidin. Ngerti kawan? Tapi posisi bi Zaidin jar majrur sebagai apa? Maf'ulun bi. Tapi karena ada domir hu, maka amil daripada marartu diberikan kepada domir. Ngerti kan? Tidak diberikan kepada Zaid. Ngerti? Karena nggak diberikan kepada Zaid, maka Zaid tetap posisinya nasab dan utuh menjadi nasab. Penting insyaallah akada. Terusnya, wa misalu mastaghala fi'lu ini fi ismin amilin fi'il. Apa ini? Adalah mulabis. Fi'il tersibukkan dengan isim. Isim ini apa? Amil. Isim ini amil terhadap dhamir. Isim ini amil terhadap dhamir. Nauqalika Zaidan darabtu akha. Sekarang aina darabtu amil kepada apa? Amil kepada apa? Kepada saya fi'il tersibukkan dengan isim yang isim ini amil kepada dhamir itu apa? Akha. Karena posisi hud apa? Mudhafil mudhafnya daripada akha. Fa inna daraba amilun fil akh nasban 'ala al-maf'uliyah wal akh amilun fil dhamir khafdan bil idhafah. Kalau daraba mengamili akh sebagai nasab maf'ulun bih dan akh itu sendiri amil pada dhamir mengejarkan karena idhafah. Idza taqarrara hada, kalau jelas bagi ente seperti ini, fanaqul yajuzu bil ismil mutaqaddim ayurfa'a bil ibtida. I'rabnya Zaidan ini boleh mubtada. Zaidun darabtuhu. Wa taqulu jumlah ba'dahu fi ma'ali raf'in khabariyah. Hada mubtada wa hadha khabar. Jelas? Kalau seperti keadaannya maka punya dua keadaan. Boleh Zaid dibaca Roma sebagai mubtada, wa ina khabar, darabtu khabarnya. Dan boleh saya terusnya wa ayung saba bi fi'l maghdhuf. Dan boleh Zaidan dibaca nasab sebagai apa? Maf'ulun bi. Tapi bi fi'lin maghdhufin wujuban. Aina amilnya? Aina amilnya? Fi'il maghdhuf. Ini wujuban. Mana amilnya Zaidan? Fi'il maghdhuf wujuban. Yufassirul fi'il madhkur. Tapi bentuknya apa? Fi'il setelahnya mentafsirkannya. Andai kata fi'ilnya darabtu, maka dialah diletakkan di depannya, ditampakkan di situ. Ngerti? Terusnya, fala mawdhi'a lil jumlati hinaidin li'annaha mufassira. Maka jumlah tidaklah ada i'rabnya jumlah ketika itu karena mufassira. Aina jumlah ada i'rabnya? Darabtu. Ada jumlah la mahala minal i'rab. Kasih apa sebagai mufassir daripada sebelumnya. Ilam darabtu Zaidan darabtuhu. Lah ketika itu maka darabtuhu ini kan sebagai mufassir, mentafsirkan amilnya Zaid. Ngerti kan? Mentafsirkan amilnya Zaid. Maka darabtuhu ini karena adalah la mahala. Karena apa? Jumlah tafsir iya la mahala balik i'rab ketika itu. Jadi ringkasnya
dalam bab seperti ini babul istighol ada dua keadaan. Ima dia nasab, maka aina amilnya fi'il maksud wujuban. Takdir adalah fi'il yang dia adalah bentuk wujud fi'il setelahnya. Ngerti? Bentuk wujud ayat tafsir fi'il setelahnya. Ngerti? Nah, setelah itu maka fi'il setelahnya enggak punya i'rab. Karena ada jumlah tafsiriyah. Yang kedua, imma zaid ini sebagai apa? Mubtada. Wa aina fa'il? Kono aina khabar? Jumlah dzaraf tuh wa kada dalam babul istighol. Wa kada dalam babul istighol. Jelas? Jelas? Nah, Evan. Iya, setelahnya. Nah, bentar. Dulu sini, coba guru saya bilang, la mahalla min al-i'rab ala rajih. Ini guru nerangkan nih, mana marosinya? Kono. Enggak ada guru yang jangan. Guru yang nerangkan, la maudhi al-jumlah hinaidin. Taib la mahalla wa hadha ala rajih. Loh, ini marosinya? Kono. Mana segi punya berdalilnya kono. Itu loh. Jadi perlu ditambah dan perlu dikurangi lah. Nanti anu bisa. Nanti apa? Bisa apa ini? Bisa nanti cariin. Terus nanti apa nanti di. Sementing intinya kan barakallahu fiik. Baik, dalam bahasa seperti ini insyaallah aku enggak terlalu marah. Sementing paham kotor. Baik. Dan meskipun talik itu kan hanya menjelaskan makna kotor ini. Dan enggak banyak-banyak jadi wailah kalau talik banyak sekali. Cuma aku ingin menjelaskan yang berkaitan murni dengan isi kitab ini untuk menjelas supaya enggak salah paham atau sama pemahamannya. Anak juga ada faedah ini. Faedah fi'il jamid itu la yubna mabniun majhul. Ditulis dengan faedah fi'lul jamid la yubna lil majhul ittifaqan. Ungdur al-Faqi juz 2 halaman 78 sampai 79. Wis 1 jam insyaallah kan sampai sini dulu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.